Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila menara nasib hanya dari apa yang diguratkan manusia, Abdullah Iyad Al-Baraghoti, 42 tahun, sama sekali tak punya kesempatan untuk kembali menghirup udara dalam kebebasan. Bayangkan, hukumannya saja 67 kali seumur hidup plus 5.200 tahun, alias tekor sekalipun ia telah berpulang menghadap Al-Khaliq. Zionis memang tak malu disebut gila hanya untuk menunjukkan kekejian mereka. Nail Baraghoti mungkin satu-satunya tahanan terlama di dunia. Meski sudah dipenjara selama 44 tahun, keluarganya tetap berharap bisa melihatnya dibebaskan suatu hari nanti. Dia akan merasakan kebebasan sekali lagi, kata istrinya Imam Nafi kepada Anadolu Agency dalam sebuah wawancara eksklusif. Aku akan berada di sini menunggunya, katanya dengan air mata mengalir di pipinya. Pada bulan November 2023 ini, ia memasuki tahun ke-44 di penjara penjajah, di mana ia telah menghabiskan 34 tahun di penjara secara terus-menerus. Merupakan masa penahanan terlama dalam sejarah Gerakan Nasional Palestina yang ditahan di penjara Zionis, meskipun ada kesepakatan pertukaran tahanan. Nail dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Israel pada tahun 2011. Lahir di Kuwait pada 1979, Abdullah dari saudara satu klan dengan tokoh perjuangan Palestina dari faksi Fatah, Marwan Baraghoti. Sebagaimana klan Baraghoti lainnya, Abdullah tinggal di daerah Ramallah, tepi barat. Di masa muda Abdullah, seorang mekanik yang cakap, ia belajar teknik elektro di Korea setelah sebelumnya belajar bahasa Korea. Tidak hanya bahasa Korea, Abdullah juga fasih 5 bahasa lainnya, termasuk bahasa Inggris dan Ibrani. Ia juga seorang master dalam bela diri judo dan karate. Namun semua itu ternyata dilakukan Abdullah untuk melunaskan idealismenya untuk Palestina yang merdeka, lepas dari kekejaman dan penindasan para kolonialis Zionis Israel. Namun semua itu ternyata dilakukan Abdullah untuk melunaskan idealismenya untuk Palestina yang merdeka, lepas dari kekejaman dan penindasan para kolonialis Zionis Israel. Selain berhasil mengumpulkan banyak uang dari beragam kecakapannya itu, Abdullah juga dikenal mahir menembus jaringan komunikasi telepon dan jaringan internet. Ia hacker brilian. Tak hanya itu, Abdullah pun dikenal mahir membuat beragam jenis roket dan bahan peledak. Itu yang membuatnya kemudian berjuluk si insinyur. Selain julukan yang cukup menyeramkan kaum Zionis, Amir Adzil alias Pangeran Bayangan. Pada usia 20 tahun, 1999, Baraghoti resmi bergabung dengan Hamas. Ia merasa kelompok Islam itu lebih murni dalam berjuang membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Dalam waktu relatif cepat, ia malah dipercaya bergabung dengan sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Mulai saat itulah namanya dikenal oleh media Israel Ynet, dijuluki sebagai si insinyur karena senjata dan bahan-bahan peledak yang ia ciptakan. Selama bergabung dengan Hamas, Abdullah dituduh menjadi otak dari berbagai serangan pembalasan Hamas terhadap kekejian Israel. Antara lain, pemboman berani mati di restoran Sbarro, pemboman berani mati ganda di Mall Beni Yehuda, peledakan Cafe Moment, peledakan Prison Lezion tahun 2002, peledakan Universitas Ibrani, pemboman jaringan bus di Allenby Street. Secara pribadi ia bahkan meletakkan sendiri bom di jaringan rel kereta api di Lod. Zionis Israel menuduhnya bertanggung jawab atas kematian 67 orang Israel dan 500 orang yang disebut terluka. Pada akhir 2001, Baraghoti ditangkap justru oleh pasukan keamanan otoritas Palestina atas perintah mendiang Presiden Palestina Yasir Arafat untuk tudingan keterlibatan dalam pemboman restoran Sbarro. Manakala hubungan otoritas Palestina dengan Israel kemudian memburuknya pada Januari 2002, pemimpin Fatah Marwan Baraghoti melobi Jibril Rajoub, kepala pasukan keamanan otoritas Palestina, untuk membebaskan Abdullah. Baraghoti kembali ke pangkuan Hamas. Penjara 5.200 tahun plus 67 kali seumur hidup. Namun pada Maret 2003, Abdullah Baraghoti kembali ditangkap. Kali ini oleh Dinas Rahasia Keamanan Israel, Shin Bet. Pengadilan militer Israel kemudian menjatuhkan hukuman 67 hukuman seumur hidup ditambah 5.200 tahun penjara.
Hukuman itu tercatat sebagai hukuman paling gila dalam sejarah Israel. Barghouti ditahan di penjara Gilboa dekat Beit Shean. Dia ditahan di sel isolasi dan tidak diizinkan dikunjungi keluarganya. Sempat pada tahun 2011, pihak Palestina meminta pemerintah Israel membebaskan Barghouti sebagai bagian dari pertukaran tahanan Gilad Shalit, namun ditolak Perdana Menteri Netanyahu. Hingga saat ini otoritas Palestina membayar Barghouti dana pensiun selama masa penahanannya. Namun penjara tak sepenuhnya membuat Abdullah Barghouti kehilangan kontak dengan dunia luar. Beberapa kali ia berhasil diwawancarai secara tidak langsung melalui jaringan radio yang dibuatnya. Ia juga berhasil menulis beberapa buku yang diterbitkan di luar, antara lain Pangeran Bayangan, Wanita Mulia, Palestina yang Mencintai dan Dicintai, Al-Maqdisi dan Setan-Setan Kuil Khayalan, Guillotine, Insinyur dalam Perjalanan, dan lain-lain. Saya akan terus memerangi penjajahan Israel, kata Abdullah kepada wartawan Israel dalam bahasa Ibrani yang fasih. Pun kalau ia dibebaskan, saat wartawan Yahudi bertanya apakah itu hanya merujuk pada pendudukan di Gaza tepi barat atau tempat lain seperti Nazaret, Abdullah berkata penjajahan Israel di seluruh Palestina. Pada tahun 2017 lalu, putri Abdullah, Tala Barghouti, memperoleh nilai rata-rata tertinggi dalam sejarah Palestina dalam ujian akhir kelas 12. Dari dalam penjara, Abdullah yang mendengar kabar itu hanya tersenyum bangga. Usai merayakan wisuda kelulusannya, Tala al-Barghouti, putri tawanan Palestina yang dijatuhi hukuman penjara terlama sepanjang sejarah, Abdullah al-Barghouti menuliskan surat untuk ayahnya di akun Facebook miliknya. Melalui surat itu, Tala berjanji pada ayahnya untuk terus melanjutkan prestasi, meskipun sang ayah masih mendekam di penjara Zionis. Ayah, hari ini aku diwisuda. Seandainya saja ayah tahu betapa gelisahnya aku mencari-carimu di tengah para hadirin. Aku menyaksikan tawa para ayah yang hadir, namun aku tidak melihat tawamu, maka seperti tak ada tawa di ruangan itu. Teman-temanku dibersamai ayah mereka masing-masing, kecuali aku, wahai ayahku, hanya rindu dan kealpaanmu yang mendekapku. Namun ayah, aku akan tetap kuat dan tegar sama sepertimu. Ayah, engkau telah mempersembahkan kemuliaan kepada rakyat Palestina dengan hukuman penjaramu. Ayah, aku berjanji akan menyelesaikan apa yang sudah aku mulai, dan aku berjanji akan menjaga bangku yang masih kosong ini dengan penuh sukacita dan cinta kasih untukmu, ayah. Pada tahun 2009, Nail memecahkan rekor dunia Guinness sebagai tahanan politik terlama di dunia. Nail Barghouti telah mengirimkan banyak pesan dari penjaranya selama masa penahanannya yang menekankan pentingnya persatuan nasional sebagai dasar untuk membebaskan tahanan Palestina dan memulihkan identitas Palestina yang kuat dan terbebas dari belenggu Zionis Israel. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.